Dalam kasus Palestina ini kelihatan sekali bahwa negara-negara Barat ya itu tidak konsisten ya, seolah-olah demokratis, seolah-olah adil, tapi mereka sebenarnya menunjukkan standar ganda, bahkan hipokrit gitu ya, munafik ya. Karena di dalam konflik Ukraina-Rusia kita lihat, ketika pihak Ukraina mau mempertahankan wilayahnya, mereka sebut itu sebagai freedom fighters, sebagai pejuang. Tapi ketika rakyat Palestina berusaha mempertahankan tanah, rumah-rumah mereka dan wilayah mereka, disebut teroris. Ya, ini jelas standar ganda Barat yang masih memiliki residu penjajah, saya kira gitu ya. Jadi seharusnya mereka berlaku adil, berlaku objektif, bahwa persoalan yang terjadi di Palestina itu adalah akibat agresi yang dilakukan oleh Israel dan mereka mendiamkan itu. Nah, kita selalu menghargai territorial integrity atau integritas wilayah teritorial dari semua negara. Ya, sikap Indonesia saya kira seperti itu. Tetapi dalam kasus Palestina ini kelihatan sekali bahwa negara-negara Barat ya itu tidak konsisten. Ya, seolah-olah demokratis, seolah-olah adil, tapi mereka sebenarnya menunjukkan standar ganda, bahkan hipokrit gitu ya, munafik ya di dalam melihat ini. Inilah yang saya kira membuat tatanan dunia itu sulit untuk menuju kepada perdamaian karena sikap mereka sendiri yang sebenarnya tidak menegakkan keadilan dan juga international rule based system gitu ya, atau sistem yang sudah disepakati oleh dunia internasional dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada. Ini persoalan. Jadi untuk menambah pasukan di perdamaian di perbatasan, kemudian juga membangun kembali rumah sakit kita yang juga sudah menjadi sasaran ya, ini tidak bisa. Saya mendapatkan informasi bahwa yang dibutuhkan sekarang oleh masyarakat di Gaza ya dari orang Indonesia yang berada di rumah sakit di Gaza itu adalah obat-obatan dan juga makanan. Jadi mungkin melalui channel-channel yang ada, apakah melalui jalur pemerintah atau jalur yang saya kira jelas gitu ya, masyarakat juga bisa membantu, terutama untuk kemanusiaan, ya, terutama untuk obat-obatan, untuk makanan gitu ya, karena Israel terus melakukan bombardment, melakukan bombardir terus-menerus dan menutup semua jalur, baik itu untuk obat-obatan, untuk makanan dan lain-lain. Jadi sekarang ini sudah ada ribuan korban dan Rumah Sakit Indonesia itu termasuk yang paling aktif di sana di dalam merawat korban-korban yang cedera, luka dan sebagainya. Nah, kalau untuk langkah konkret apa yang harus diambil pemerintah Indonesia terhadap kejadian ini? Ya, saya kira langkah konkret kita harus secara politik ya. Indonesia ini negara Muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui organisasi konferensi Islam dan negara-negara lain. Saya kira kita perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini melalui satu proses negosiasi, deeskalasi, terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh para settler, pendudukan Israel di wilayah-wilayah itu supaya terjadi perdamaian gitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan aturan main internasional yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di tahun 1967. kalau kita mengikuti aturan main dari Bapak sampaikan tadi dunia internasional, kan sejauh ini kita sudah mengikuti nih Pak. Ya, artinya konkretnya itu ya Indonesia bagian dari berbagai macam organisasi, dari sisi multilateral itulah yang kita lakukan. Selebihnya saya kira mungkin yang dibutuhkan secara konkret itu bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan dan lain-lain ya, saya kira itu
yang paling dibutuhkan. Yang harus diselamatkan ini adalah kalangan sipil, kalangan mereka yang tidak berdosa gitu ya. Karena mereka yang paling menderita dan menjadi korban, dan sudah ratusan orang sebagaimana disebut oleh duta besar tadi, dan sudah ribuan orang yang juga cedera akibat bombardir dari Israel. Ya, Israel memang mempunyai senjata mungkin yang lebih canggih, tetapi banyak sekali situs-situs dan bahkan rumah-rumah ibadah baik Islam maupun Kristen juga dihancurkan, dan juga rumah-rumah penduduk yang tidak berdosa, sehingga banyak anak-anak, perempuan, ibu-ibu juga menjadi korban. Ya, ini saya juga mendapatkan beritanya seperti itu, tapi perlu dicek lagi nanti. Yang saya tahu informasinya ada 1 orang warga Indonesia yang menjadi korban ketika serangan dari bom Israel itu yang mengenai rumah sakit Indonesia. Jadi pekerja Indonesia yang bekerja di rumah sakit Indonesia di sana. Apakah salah satu concern dari DPR sendiri ini menyuarakan agar blokade itu dibuka oleh Israel? Ya, selama ini kan kita selalu menyuarakan agar selain blokade itu harusnya karena itu kan seperti penjara dengan lebih dari 2 juta penduduk gitu di Gaza itu, dan mereka tidak terkoneksi atau tidak tersambung dengan tepi barat gitu ya. Nah, selama ini kita selalu menyuarakan di berbagai forum internasional untuk mengembalikan hal itu dan menyetop. Tetapi kan dunia internasional mengabaikan. Dunia internasional di sini maksudnya adalah negara-negara yang kuat, major powers ya, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa dan lain-lain, itu mereka tidak menganggap ini sebagai masalah mereka gitu ya. Nah, baru sekarang saya kira ini mungkin juga bisa menjadi semacam game changer untuk kembali duduk bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina ini once and for all. Dulu pernah dijanjikan two-state solution, artinya ada 2 solusi 2 negara. Tetapi kemarin ini Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Palestina itu sudah tidak ada, gitu ya. Mereka pihak Israel merasa sudah kuat, bahkan menganggap bahwa Palestina itu sudah tidak ada. Realitas yang ada katanya hanya Israel. Ya, ini juga satu sikap yang ditunjukkan selain arogan juga di luar dari apa yang menjadi kesepakatan. Kesepakatan ketika itu adalah solusi 2 negara. Jadi ada pengakuan dulu terhadap Palestina sebagai negara merdeka, dan saya kira sikap Indonesia juga demikian. Tapi sekarang cita-cita two-state solution itu semakin jauh, ya, dengan adanya ini. Nah, dengan adanya penjarahan-penjarahan oleh Israel terhadap Palestina, dan juga sekarang ini perlawanan rakyat Palestina, ini bukan hanya persoalan Hamas, ini sudah menjadi perlawanan rakyat Palestina untuk mempertahankan hak-hak mereka. Jadi kalau bukan mereka yang merebut hak-hak mereka, siapa lagi? Dan saya kira sikap Indonesia seharusnya tetap dan memang sesuai dengan konstitusi kita itu melawan penjajahan di atas udara.